Yang satu ini, saudara, ada relawan Anies Baswedan yang juga mengukuhkan 100 tim nasional Badan Koordinasi Saksi Relawan Anies Baswedan untuk mengawasi pemilu agar tak terjadi mengukuhkan bakorsi atau 100 bakorsi di Badan Koordinasi di tingkat nasional yang berjumlah sekitar 100 orang gitu. Kalau untuk tujuannya Pak? Tujuan utama dari bakorsi ini adalah untuk mengawasi jalannya pemilu agar jujur dan adil. Ada berapa? Untuk tahapan pertama kita membangun atau mengukuhkan di tingkat nasional ada 100 orang. Nanti untuk tahap-tahap berikutnya kita akan mengukuhkan di tingkat provinsi 100 orang juga, di tingkat kabupaten 100 orang juga, di tingkat kecamatan, bahkan nanti sampai ke tingkat desa pun akan kita kukuhkan bakorsi ini. Gitu. Lebih dari 160 ulama dari Madura memberikan bantuan dana kepada Anies Baswedan. Dana itu sebagai dukungan kepada Anies untuk perjuangan menuju kursi presiden. Ini aneh. Anehnya di mana? Biasanya calon presiden yang memberikan bantuan kepada pondok pesantren supaya mendapat dukungan. Nah ini kok malah kebalik. Itu tandanya para ulama sangat besar harapannya agar Anies menang dalam Pilpres nanti. Itu juga saking percayanya para ulama kepada Anies Baswedan. Mereka berharap Indonesia berubah menjadi jauh lebih baik. Bahwa ada 1.200 begitu kan kiai yang merestui Anies Caimin. Artinya apa? Ini kan menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Kalau mereka bersatu begitu ditambah dengan partisipan NU, kultural NU dan sebagainya, apalagi partisipan PKB, ini akan kemungkinan menang bisa saja satu putaran kepada Anies Caimin begitu kan. Maka saya katakan sejak awal dengan big data yang ada di internal koalisi begitu kan menunjukkan bahwa itu sudah memungkinkan menang satu putaran begitu ya. Tapi secara logika ada kemenangan potensi ketika Anies Caimin dapat restu begitu kan ya dari para ulama, dari para kiai, dari santri begitu kan ya, dari kiai kampung dan sebagainya begitu. Ini alhamdulillah berkah, amin kan suruh dukung untuk Anies Muhaimin ya. Alhamdulillah dapat ya restu begitu ya. Alhamdulillah mantap ya, lanjut perjuanganmu demi kemajuan rakyat Indonesia, betul begitu. Siapa lagi yang menggaungkan perubahan kalau bukan Anies Caimin begitu ya. Mantap Gus, lanjutkan dengan baik dan sejahtera selalu begitu, amin. Majukan sejahtera masyarakat begitu ya. Doa terbaik semoga lancar semuanya, doa dan dukungan dari ulama insya Allah ya membawa kemenangan ya. Ibu bapak saja tahu Anies hebat, apalagi saya lebih tahu daripada ibu bapak. Tidak ada kandidat yang disandingkan sehebat Anies. Kumpulkan 10 kandidat presiden ke depan. Semua dibandingkan, disejajarkan. Anies lebih qualified. Anies lebih jujur. Anies lebih baik dalam kompetensi kemampuan beliau sebagai akademisi. Pemahaman beliau tentang antropologi linguistik, budaya dan bahasa. Kejujuran beliau bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Bahkan memimpin Indonesia terlalu kecil. Memimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Nah, bayangkan kenapa lembaga-lembaga survei Anies Baswedan ini ya ditaruh di urutan buncit begitu. Ternyata faktanya di Makassar 100 juta begitu, di Bandung hampir 500.000 orang begitu kan. Terus kemudian di Malang ya 400.000 orang kemarin begitu kan. Kreativitas mereka nggak usah terus-menerus dikaitkan dengan Anies, tapi untuk Anies. Untuk pengumuman cawapres itu udah selalu dikatakan cari momentum yang tepat. Tidak perlu ada desakan-desakan, tidak boleh ada yang bikin heboh, tidak boleh ada yang nyerang sana sini secara internal koalisi ini. Semua harus lapang dada, legowo, ya, pikiran yang waras, semua menyerahkan sama calon presidennya. KIB makin terpojok. Kader pendukung Anies Baswedan Capres 2024, Zulhas ketar-ketir. Sejumlah pendiri PAN mendeklarasikan amanat Indonesia sebagai wadah kader PAN untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Foto, MPI, Martin Ronaldo. Giliran kader Partai Amanat Nasional, PAN, yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Para pendiri, anggota DPR, pengurus, kader, dan simpatisan PAN membentuk tim relawan yang bernama Amanat Indonesia.
Relawan ini dibentuk untuk memperjuangkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Koordinator Amanat Indonesia Sahrin Hamid, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Pendirian relawan ini menurutnya berdasarkan aspirasi konstituen PAN yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Sahrin mengeklaim bahwa pendirian relawan tersebut sudah dikomunikasikan kepada Anies. Bahkan, menurut dia, para relawan telah bertemu Anies untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang masa depan Indonesia. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan, ujar dia. Dia menyebut, relawan amanat Indonesia ini nantinya akan bersinergi dengan elemen lain untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Bahkan, relawan ini akan memperluas jaringan dengan merekrut anggota di seluruh Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat luas untuk bersama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan amanat Indonesia, ucap Sahrin. Diketahui bahwa PAN saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, yang hingga kini belum menentukan sosok capres dan cawapres. Sebelumnya, kader akar rumput PPP yang tergabung dalam Forum Kabah Membangun, FKM, juga mendeklarasikan AKIB makin terpojok. Kader PAN dukung Anies Baswedan Capres 2024, Zulhas ketar-ketir. Sejumlah pendiri PAN mendeklarasikan amanat Indonesia sebagai wadah kader PAN untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Foto, MPI, Martin Ronaldo. Giliran kader Partai Amanat Nasional, PAN, yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Para pendiri, anggota DPR, pengurus, kader, dan simpatisan PAN membentuk tim relawan yang bernama Amanat Indonesia. Relawan ini dibentuk untuk memperjuangkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Koordinator Amanat Indonesia Sahrin Hamid, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Pendirian relawan ini menurutnya berdasarkan aspirasi konstituen PAN yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Sahrin mengeklaim bahwa pendirian relawan tersebut sudah dikomunikasikan kepada Anies. Bahkan, menurut dia, para relawan telah bertemu Anies untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang masa depan Indonesia. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan, ujar dia. Dia menyebut, relawan amanat Indonesia ini nantinya akan bersinergi dengan elemen lain untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Bahkan, relawan ini akan memperluas jaringan dengan merekrut anggota di seluruh Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat luas untuk bersama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan amanat Indonesia, ucap Sahrin. Diketahui bahwa PAN saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, yang hingga kini belum menentukan sosok capres dan cawapres. Sebelumnya, kader akar rumput PPP yang tergabung dalam Forum Kabah Membangun, FKM, juga mendeklarasikan Anies